Siap. Siap. Periksa siap. Amankan HP-nya. Di deki mana? Amankan HP-nya. Buka. Periksa. Sampai nanti yang buka. Siap. Halo, selamat pagi menjelang siang ya teman-teman. Selamat bertemu lagi di channel ini. Kali ini saya mau bahas terkait ditangkapnya beberapa wartawan dan juga anggota LSM ya di Provinsi Lampung tentunya, yang baru-baru ini terjadi dan sempat membuat heboh di kalangan masyarakat maupun di kalangan wartawan itu sendiri. Salah satunya juga yang membuat heboh ini karena adanya kiriman papan bunga dukungan dukungan ataupun apresiasi dari pihak kepala sekolah kepala desa yang merasa menjadi korban dari tindak pidana pemerasan tersebut oleh si wartawan ataupun anggota LSM kepada aparat kepolisian. Nah, kita mau ngomongin itu nih hari ini. Jadi karena saya juga seorang wartawan, jurnalis yang setiap hari saya juga menulis berita-berita, tentunya ya terusik juga untuk bisa menyampaikan sebuah informasi yang nantinya mungkin bisa meluruskan ataupun bisa memberi pencerahan kepada kita semua. Nah, yang pertama saya cukup prihatin ya dengan adanya terjadinya penangkapan tersebut tentunya. Yang pertama sebenarnya terjadi di Jakarta beberapa pekan yang lalu ya. Seorang pengacara dan juga seorang ketua LSM anti korupsi ya, di Jakarta Barat itu tertangkap karena dugaan melakukan pemerasan terhadap anggota polisi mencapai 2,5 miliar. Ternyata kasusnya tidak hanya di situ saja, di Lampung juga ternyata banyak kasus tersebut. Lalu disusul ada kasus di Mesuji, di mana dua orang wartawan juga ditangkap polisi karena melakukan pemerasan terhadap kepala desa dengan modus dari berita yang beredar ini, dengan modus yaitu membawa data-data tentang dana desa. Tidak berhenti di situ, beberapa hari, hanya selang 1 hari kemudian 5 orang anggota LSM dan juga ada wartawan yang informasi yang kita dapat itu juga ditangkap oleh anggota Polsek Waibungur Lampung Timur yang di backup langsung oleh anggota Polres Lamtim. Mereka ini diduga juga melakukan pemerasan terhadap kepala sekolah di Kecamatan Waibungur. Informasi yang kita dapatkan, karena pelaku ini sudah beberapa kali melakukan pemerasan di wilayah Kecamatan Waibungur. Nah, setelah aksi penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap para pelaku ini, lalu muncullah karangan bunga yang memberi apresiasi dan dukungan kepada pihak kepolisian. Ini terjadi di Mesuji dan juga di Kabupaten Lampung Timur. Nah, kita bahas ini dulu nih tentang papan bunga. Nah, lalu kenapa ya papan bunganya kan sempat menjadi perbincangan ya. Ada teman-teman yang
merasa bahwa papan bunga tersebut memojokkan organisasi wartawan ataupun LSM. Nah, kalau saya menyikapinya sendiri karena saya juga seorang wartawan, jurnalis. Nah, ini kita kan melihat latar belakangnya dulu ya. Mengapa kepala desa atau kepala sekolah ini kemudian menyampaikan dukungan atau apresiasi kepada pihak kepolisian terkait penangkapan tersebut dengan memberikan papan bunga yang seolah-olah menurut beberapa teman-teman yang lain itu terlalu berlebihan. Ya, bagi saya ini sebuah akumulasi dari rasa yang sudah jenuh, sudah ditahan mungkin begitu, sehingga ketika terjadinya satu penangkapan tersebut, maka akhirnya ya ini yang terjadi. Mereka sangat bahagia, sangat senang dengan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap para pelaku yang dianggap oleh mereka ini sangat meresahkan. Itu ya, mungkin ini yang terjadi kan, seperti itu. Kalau saya beri contoh mungkin ini ya, Gunung Semeru yang saat ini sudah meletus. Nah, kenapa dia meletus? Karena di dalam gunung itu sudah ada lahar atau molekul-molekul panas itu yang sudah menggumpal, sudah diubun-ubun lah begitu ya. Pada puncaknya maka dia akan meledak dan erupsi begitu, akan meledak. Nah, mungkin sama halnya dengan kepala sekolah atau kepala desa yang selama ini memang dibuat resah, sehingga ketika para pelakunya ditangkap, ya wajar mereka merasa terbantu dengan aparat kepolisian, dengan kinerja aparat kepolisian, lalu mereka memberikan apresiasi kepada aparat kepolisian. Ini tentang karangan bunganya, seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu selanjutnya tentang proses hukumnya sendiri. Nah, kalau kita bicara proses hukum, tidak bisa lepas kita dari undang-undang, kan seperti itu. Ada undang-undang yang mengaturnya. Kalau kita mengacu pada undang-undang hukum acara pidana atau kitab undang-undang hukum pidana, tentu saja saya tidak berpatok pada satu atau salah satu dari opini-opini yang dibuat oleh orang per orang ya. Umpamanya polisinya yang beropini seperti ini, atau pihak dari rekan-rekan LSM, wartawan yang beropini seperti itu. Saya walaupun sama-sama seorang wartawan, tentu tetap berdiri di tengah dan tidak bisa menitik beratkan pembelaan kepada salah satu pihak. Ketika aparat kepolisian bertindak sesuai dengan SOP prosedurnya, tentu itu sudah kita apresiasi. Begitu pula bagi teman-teman yang melakukan sebuah kesalahan, ya tentunya harus menerima ketika proses hukum itu harus dilanjutkan. Nah, terkait dengan OTT yang lagi diributkan oleh teman-teman, bahwasanya OTT ini karena OTT jadi harus dua-duanya harus diproses kan begitu. Si pemberi suap dan si penerima suap itu harus diproses. Nah, tentu ini kan panjang kajiannya kalau mau dikaji gitu ya, panjang sekali itu. Saya rasa secara umum saja kalau saya gambarkan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh rekan-rekan gitu, supaya nanti ini juga mungkin bisa meluruskan atau bisa menjadi informasi yang mencerahkan gitu. Ini kan ketika aparat polisi menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana,
tentu aparat kepolisian juga tidak main-main ya. Walaupun juga ada, tapi nggak semua kan begitu. Walaupun juga ada anggota kepolisian kadang-kadang melakukan penangkapan dengan rekayasa seperti yang terjadi beberapa bulan yang lalu di Lampung Utara, di mana aparat kita hendak menangkap seseorang karena diduga terlibat dengan peredaran narkoba. Nah, ternyata barang bukti itu adalah milik dari teman kita, anggota kepolisian sendiri. Nah, ini ada juga hal-hal seperti itu yang terjadi. Namun dalam hal ini saya melihatnya seperti ini. Ketika aparat kepolisian ini menangkap suatu tindak pidana tangkap tangan yang seperti ini, bukan berarti lalu dikatakan ini adalah kasus suap menyuap. Itu tidak bisa langsung dikatakan seperti itu, tapi harus disidik secara ini ya, komprehensif, secara jelas gitu, tindak pidana yang dilakukan oleh rekan-rekan kita dari LSM maupun wartawan ini. Nah, ketika si korban ini melakukan laporan terhadap kepolisian bahwasanya saya diperas oleh beberapa orang, lalu unsur-unsurnya itu terbukti, ada di situ tindak pidana ancaman, ada unsur ancaman gitu ya, saya diancam, kamu kalau tidak memberi uang nanti saya beritakan atau saya laporkan kepada pihak berwajib. Lalu si kepala sekolah ini pasti takut kan gitu karena adanya ancaman tersebut. Nah, tentu kemudian dia memberikan uang sedemikian rupa kepada si pelaku, dan beritanya tidak dinaikkan dan tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Nah, apakah ini bisa dikatakan suap menyuap? Nah, ya. Tentu kalau melihat unsurnya, ini kan ada ancaman ya, ada ancaman. Tentu bisa dikatakan pemerasan, bukan suap menyuap gitu. Suap menyuap ini dilakukan biasanya antara mereka yang melakukan kesepakatan di awal. Mereka sudah sepakat, kita ada proyek atau apa gitu kan, nah yuk kita nanti bagi dua, kalau proyeknya deal sekian, nanti untukmu sekian, lalu terjadilah suap menyuap itu. Nah, itu suap menyuap karena tidak adanya ancaman. Ketika adanya ancaman, itu kategorinya adalah pemerasan, seperti itu. Nah, lalu sebagai seorang wartawan, saya juga sempat banyak ditanya, kenapa kamu tidak bela temanmu yang juga seorang wartawan, seperti itu. Saya malah juga ada yang bela, kamu kok malah bela polisi gitu ya, yang menangkap temanmu wartawan. Ya, ini saya kasih penjelasan bahwa saya tidak membela polisi dan juga tidak membela wartawannya atau memojokkan si wartawan. Ketika sebuah kebenaran ini harus diungkap, apalagi sudah menjadi konsumsi publik seperti ini, tentu kita harus mengatakan yang sebenarnya. Ketika polisi sudah melakukan tugas-tugasnya sesuai SOP terhadap suatu kasus tindak pidana, ya kita apresiasi, bahkan kita dukung, kita minta, kita tuntut aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasusnya. Dalam hal ini saya juga sebagai wartawan, saya sangat prihatin, dan ini adalah sebuah momen bagi kita seorang jurnalis ya. Ini sebuah momen untuk mengembalikan marwah pers itu sendiri ya, karena selama ini kita tahu wartawan, jurnalis itu menjadi momok di masyarakat. Mereka sangat takut dengan wartawan, katanya wartawan itu tukang memeras lah, menakut-nakuti lah, dan lain-lain. Ini adalah
satu kesempatan buat kita semua mengembalikan marwah pers itu sendiri. Lalu ada juga yang apakah kamu nggak berempati atau bersimpati dengan teman-temanmu yang wartawan itu? Tentu saya sangat berempati dan saya sangat bersimpati dengan rekan-rekan media, terutama rekan-rekan media yang betul-betul bekerja dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan profesinya ya. Dia seorang wartawan, dia menulis. Nah, ini kita kasihan sekali dengan mereka yang tidak tahu menahu dan tidak pernah melakukan hal tersebut menjadi tercoreng dan juga mendapatkan stigma yang sama dengan para pelaku yang seperti ini. Nah, ini makanya buat rekan-rekan semua, sebuah kesempatan mengembalikan marwah pers itu sendiri, menyatakan ke publik bahwa wartawan itu sebenarnya tidak seperti itu. Wartawan LSM tugas dan fungsinya adalah seperti ini, kita jelaskan kepada mereka. Nah, itu adalah ya hanya segelintir orang saja yang entah dia wartawan atau hanya mengaku wartawan, entah dia LSM atau hanya orang yang mengaku sebagai LSM. Nah, kita juga meminta kepada aparat kepolisian usut tuntas kasus ini yang menjadi kewenangan mereka. Lalu buat teman-teman semua, teman-teman LSM, teman-teman wartawan, apabila menemukan sebuah temuan di lapangan, ada kasus yang ditemukan dalam hal penyelewengan dana milik negara oleh pejabat-pejabat publik, silahkan dilaporkan ke penegak hukum. Ada jaksa, KPK, kepolisian, dan lain-lain. Nah, kita wartawan, kita memiliki kode etik jurnalistik sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang profesi kita, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 99. Tidak boleh kita, jangankan kita melakukan pemerasan kan seperti itu ya, menerima amplop untuk tidak memberitakan sebuah tindak pidana, itu kita sudah melanggar kode etik, apalagi melakukan pemerasan, jelas sebuah tindak pidana. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus luruskan bahwasanya bukan kita tidak berempati atau simpati dengan rekan-rekan kita yang saat ini sedang berurusan dengan aparat penegak hukum. Tentu saja kita sangat berempati dan bersimpati. Mudah-mudahan kasusnya bisa cepat kelar dan clear begitu ya. Dan untuk teman-teman yang lain, ini sebuah pelajaran yang berharga bagi kita semua. Mari kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita dan jangan lupakan kode etik dalam melakukan tugas-tugas kita di lapangan. Oke, terima kasih dari Lampung Timur. Begitu saja ya. Selamat siang. Mudah-mudahan kedepannya profesi kita wartawan lebih menjadi di mata masyarakat, lebih baik di mata masyarakat. Kita bisa bersinergi dengan semua elemen masyarakat maupun para pejabat publik tentunya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Sampai berjumpa lagi di channel-channel berikutnya.